Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini Min-er akan menceritakan Donghua Apothesis. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung kita ke ceritanya. Cekidot. Napas pembunuh juga disebut roh jahat. Beberapa tentara dan pencuri yang menjilati darah dengan pisau memiliki roh jahat yang kuat dalam setiap gerakannya. Karena dia membunuh terlalu banyak nyawa, sehingga dia terkontaminasi oleh roh pembunuh ini. Jadi semangat membunuh yang sangat dahsyat muncul. Jika berada dalam medan perang, bahkan bisa membingungkan pikiran orang. Namun, jika dia membunuh terlalu berat, itu akan mempengaruhi kultivasi seseorang. Pada saat kritis, itu bahkan akan menghasilkan setan batin. Menjebak diri sendiri dan membiarkan diri tenggelam ke dalam cara membunuh yang tak ada habisnya dan tidak dapat melepaskan diri. Suatu ketika di keluarga Yu, salah satu dari 7 keluarga bangsawan besar di wilayah timur, ada seorang pemuda yang berlatih cara membunuh bersama Yu Qingcheng. Dia berlatih cara membunuh, dia menjadi semakin kejam dan metodenya menjadi semakin kejam. Dan hanya yang dia bunuh sesuka hati, tidak terhitung jumlahnya. Pada awalnya keluarga Yu melindungi Yu Qingcheng. Lagi pula ini adalah era di mana kekuatan adalah yang terpenting. Jalan pembantaian sangat meningkatkan kekuatannya. Menurut tingkat pertumbuhan Yu Qingcheng, dia akan segera menjadi andalan keluarga Yu. Jadi biarkan Yu Qingcheng membunuh. Tapi ketika Yu Qingcheng menjadi semakin banyak membunuh dan 2 anggota keluarga Yu benar-benar terbunuh selama misi lain, baru pada saat itulah keluarga Yu menyadari bahwa Yu Qingcheng telah menjadi gila dan dia telah sepenuhnya dikuasai oleh nafas pembunuh. Kemudian berubah menjadi mesin pembunuh yang hanya menghargai diri sendiri. Tapi sudah terlambat saat ini. Yu Qingcheng tidak bisa dihilangkan dengan kekuatan keluarga Yu. Hanya 7 klan bangsawan besar yang mampu mengepung dan menekan Yu Qingcheng, tetapi orang-orang yang dikepung dan ditekan pada dasarnya menjadi jiwa pedang Yu Qingcheng, yang menambah napas membunuh Yu Qingcheng. Setelah itu, saat Yu Qingcheng menjadi semakin kuat, Sekte Qingyun akhirnya waspada, dan Sekte Qingyun segera mengeluarkan perintah untuk memburunya. Mengirim 10 orang sungguhan dan 3 tetua untuk mengejar Yu Qingcheng. Di bawah pengejaran begitu banyak orang kuat, Yu Qingcheng lolos karena keberuntungan. Pada saat itu, Yu Qingcheng hanya menjadi iblis pembunuh di wilayah timur. Saat melarikan diri, dia membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tidak peduli ke kabupaten mana dia melarikan diri, dia akan berlumuran darah dengan pisaunya untuk membunuh semangat pembunuhnya. Jadi orang ini telah menjadi mimpi buruk di wilayah timur. Ketika Sekte Qingyun tidak melakukan apa-apa, orang-orang menemukan bahwa Yu Qingcheng hilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dia tiba-tiba menghilang begitu saja, yang membuat banyak orang berspekulasi apakah Yu Qingcheng bersembunyi atau berlatih di sudut tersembunyi. Setelah 3 tahun itu, tidak ada berita tentang Yu Qingcheng, tetapi 3 tahun kemudian, ketika seorang penebang kayu di Kabupaten Wisui naik gunung untuk memotong kayu, dia secara tidak sengaja menemukan tubuh Yu Qingcheng, dan tangannya yang berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya, pedang yang menusuknya. Ternyata Yu Qingcheng tidak bersembunyi, tetapi dia diserang oleh aura pembunuh selama proses kultivasi yang membangkitkan setan batinnya. Kemudian dia menjadi terobsesi dan mati. Segala sesuatu di dunia ini relatif. Cara membunuh dapat meningkat dengan cepat dalam praktek. Terlebih lagi, kekuatannya juga sangat kuat. Tetapi jika Anda mengumpulkan terlalu banyak pembunuhan, Anda akan jatuh ke dalam retribusi reinkarnasi karma. Karakter roh-roh pembunuh itu memang ketergantungan terbesar Yu Qingcheng. Tetapi mereka juga merupakan bahaya tersembunyi terbesarnya. Namun apa yang dipraktekkan Lo Sheng bukanlah pedang membunuh. Tetapi ketika dia menyadari niat pedang yang sempurna, dia secara tidak sengaja memasuki gunung pedang pembunuh.
yang juga merupakan pilihan takdir. Dengan kata lain, dewa takdir yang tidak dapat melihat dengan jelas menyiratkan bahwa Lo Sheng cepat atau lambat akan memulai jalur pembunuhan. Jadi dia akan diatur untuk memasuki Gunung Pedang Pembantaian. Karena Gunung Pedang Pembantaian ini adalah tempat suci para pendekar pedang dan merupakan salah satu dari 3 tempat suci ilmu pedang, hanya beberapa yang beruntung yang terpilih memasuki tanah suci ilmu pedang. Di antara triliunan makhluk hidup, bagaimanapun Gunung Pedang Pembantaian ini memiliki efek magis yang luar biasa. Selama seorang pendekar pedang memasukkan pedangnya ke Gunung Pedang Pembantaian, dia dapat menjalin hubungan dengan Gunung Pedang Pembantaian, melepaskan energi pembunuhnya sendiri dan menyimpannya di Gunung Pedang Pembantaian, sehingga dia tidak akan diserang balik oleh energi pembunuhan selama kultivasi. Dan ketika pendekar pedang membutuhkan energi pembunuh, dia dapat mengambil energi pembunuh yang tersimpan dari Gunung Pedang Pembunuh. Dari sudut pandang ini, Gunung Pedang Pembantaian agak mirip dengan nomor tiket di wilayah timur, kecuali bahwa nomor tiket menyimpan dan menarik batu kristal, sedangkan Gunung Pedang Pembantaian dapat menyimpan dan menarik ki pembantaian. Namun, menurut aturan Gunung Pedang Pembantaian, semakin tinggi pedang dimasukkan, semakin besar aksesnya. Jadi Anda harus tahu bahwa roh pembunuh adalah hal yang sangat praktis. Roh pembunuh juga disebut roh jahat, praktis saat memobilisasi banyak latihan, dan itu akan menggandakan kekuatannya sendiri. Saat melakukan beberapa latihan khusus, roh jahat digunakan secara khusus saat berlatih. Jadi Anda dapat menerima efek ajaibnya. Misalnya, satu bagian roh jahat dapat mengerahkan kekuatan 2 kali lipat dari suatu keterampilan. Kemudian, 2 bagian roh jahat dapat mengerahkan kekuatan 2 kali lipat. Dan 10 bagian roh jahat dapat mengerahkan kekuatan 10 kali lipat. Namun, bagi mereka pada umumnya, mempraktekkan cara membunuh dan selalu ada batasan roh jahat di dalam tubuhnya, dan mereka harus waspada terhadap serangan balik roh jahat setiap saat untuk mencegah diri mereka menjadi gila. Jadi mengambil jalan membunuh adalah pedang bermata 2. Meskipun kekuatannya tidak terbatas, dia dapat menyebabkan kerusakan pada dirinya sendiri kapan saja. Tapi pendekar pedang yang memasuki Gunung Pedang Pembantaian dapat menyimpan roh jahatnya di Gunung Pedang. Dengan cara ini, Anda dapat menghindari kerusakan yang disebabkan oleh roh jahat. Ini adalah fungsi terbesar dari Gunung Pedang Pembantaian. Itu juga merupakan ibu kota yang membuat Gunung Pedang Pembunuh bisa menjadi tanah suci pedang dewa. Semakin tinggi Anda memasukkan pedang, semakin banyak energi jahat yang dapat Anda akses. Tapi Lo Sheng adalah yang pertama kali memasuki Gunung Pedang Pembantaian. Ini adalah kesempatan besar untuk bisa memasuki Gunung Pedang Pembantaian. Lain kali, dia memasuki Gunung Pedang Pembantaian, dia tidak tahu bisa memasukinya lagi. Dan bahkan dalam hidupnya, dia hanya memiliki kesempatan untuk masuk sekali. Lain kali, mungkin dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki Gunung Pedang Pembantaian. Sama seperti Master Pedang Es, mungkin kekuatannya saat ini sudah sangat kuat. Masuk akal bahwa dia jauh lebih dari sekadar memasukkan senjata sucinya di tepi pegunungan. Tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki Gunung Pedang Pembantaian. Jadi senjata sucinya hanya bisa dipegang dengan kuat. Tertancap di tepi pegunungan ini, tidak bisa bertahan lebih jauh. Jadi kali ini, Lo Sheng harus memasukkan pedang lebih tinggi. Di hadapan serangan roh senjata suci, Lo Sheng tidak menahan diri sama sekali. Karena orang-orang yang memiliki senjata suci semuanya adalah sosok besar yang dapat mendominasi satu sisi. Tapi itu menurut perkiraan Lo Sheng. Kekuatan Master Pedang Es ini mungkin dapat mengimbangi jenis orang yang berada jauh di atas aula awan. Bahkan jika hanya ada roh pedang dan jejak jiwanya di senjata suci ini, dan Lo Sheng memiliki semua kekuatan bertarungnya, mungkin tidak mudah untuk mengalahkannya.
Dunia beku. Lihat, saya akan membekukan Anda menjadi es. Cahaya jiwa Master Pedang Es mengendalikan roh pedangnya, kemudian menusuk ke arah Lo Sheng. Saat pedangnya menusuk Lo Sheng, tiba-tiba merasa ada perasaan yang sangat dingin, dan bahkan kesadarannya sendiri sepertinya melambat. Dan ruang di sekitarnya dipenuhi dengan rasa dingin yang pahit. Dan ada potongan-potongan kristal es yang terlihat dengan mata telanjang di dalam dinginnya. Lo Sheng tidak takut pada api, tubuhnya dapat menahan kalsinasi banyak api, tetapi tidak ada cara yang baik untuk mengatasi dingin. Di ruang ini kecepatan Lo Sheng sangat berkurang, dan dia hanya bisa bertarung dengan keras. Tarik pedang! Lo Sheng menebakkan cahaya pedang mengalir, dan roh jahat dari roh pedang Youye tiba-tiba dilepaskan. Kemudian roh jahat berubah menjadi untaian benang sutra, yang benar-benar memecahkan kristal es dalam sekejap. Dengan bantuan aura mengerikan roh pedang Youye, pedang Lo Sheng sekuat bambu yang patah, dan tiba-tiba menghancurkan suasana hatinya yang sangat dingin. Tidak mungkin, roh jahatmu tidak bisa sekuat itu. Jiwa sosok pedang es penuh dengan keheranan. Pedang es tuan ini mampu melangkah ke gunung pedang pembantaian. Saya sangat puas dengan roh jahat itu, terutama roh jahat di tubuh Lo Sheng tidak kuat sama sekali. Tetapi roh jahat di pedang itu sangat menakjubkan. Bahkan tuan pemilik pedang tidak tahu bahwa roh pedang Lo Sheng yang baru saja dia dapatkan, roh jahat ini tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari roh pedang Youye. Duar, duar. Pedang Lo Sheng menembus suasana yang sangat dingin, dan pada saat yang sama, dia menusuk lagi. Roh pedang Master Pedang juga hancur lapis demi lapis, membuat suara kaca pecah, dan perlahan-lahan larut di depan mata Lo Sheng. Kemudian senjata suci dimasukkan ke tempatnya lagi, dan sejumlah besar titik cahaya biru keluar dari senjata suci dan memasuki tubuh Lo Sheng. Udara pembunuh dari roh jahat ini sangat kuat. Tidak heran wanita dari klan monster malam dapat memegang senjata kelas rendah dan berjalan jauh ke atas gunung. Lo Sheng juga akhirnya mengerti mengapa senjata misterius tingkat rendah dapat dimasukkan ada di lereng gunung. Dan roh jahat yang kuat inilah yang membuatnya luar biasa. Dengan cara ini, gunung pedang pembantaian ini memiliki terlalu banyak efek pada saya. Haruskah saya memasukkan pedang sekarang? Lo Sheng melangkahi lereng gunung. Dan sekarang dia telah melangkah ke punggung bukit yang telah meningkat satu tingkat dari sebelumnya. Dengan cepat dia mendongak karena jumlah senjata suci tidak sepadat senjata peri. Karena hanya ada beberapa senjata suci yang tergeletak di depannya. Dalam senjata suci pertama, jika dia melangkah lagi, mungkin akan bertemu dengan roh pedang dengan jiwa yang memiliki kekuatan roh pedang yang lebih besar. Cukup. Sungguh menakjubkan bahwa Anda telah berhasil sejauh ini. Ada banyak pendekar pedang jenius yang berkumpul di gunung pedang pembantaian ini. Pemilik dari setiap pedang yang Anda lihat adalah pendekar pedang jenius. Anda berada di kekuatan alam bawaan tingkat kedua, dan Anda dapat menembus lapisan penghalang ini. Jika Anda meletakkan senjata peri dan senjata suci sendiri secara berdampingan, itu sudah sangat menakjubkan. King Long berkata perlahan, "Lihatlah pedang berikutnya. Tidak peduli apa, saya khawatir Anda tidak bisa mengalahkannya." Pada saat ini, senjata suci tidak jauh dari Lo Sheng. Dengan kilo emas adalah pedang bermata lebar. Lebarnya lebih lebar dari tubuh Lo Sheng, dan panjangnya mencapai 7 kaki. Dapat dibayangkan bahwa pemilik pedang ini adalah raksasa. Apa yang membuat Lo Sheng merasakan lebih banyak tekanan adalah permukaan pedang bermata lebar. Masih ada jejak energi merah yang mengalir, yang menunjukkan energi itu harus dikompresi hingga ekstrim. Dan Lo Sheng merasa takut hanya dengan melihatnya. Memang, Lo Sheng juga memiliki pengetahuan diri. Dengan roh jahat dari roh pedang Youye,
dia mengalahkan roh pedang biru es dan berjalan menaiki punggungnya. Ini sudah merupakan pencapaian yang bagus dan kekuatannya memang telah mencapai batasnya. Namun Lo Sheng sepertinya tidak berniat berhenti di situ. Kemudian dia mundur 2 langkah, memegang pedang steamer di tangannya di belakang punggungnya dan mulai berlari kencang ke depan. "Nak, Anda..." Melihat adegan ini, King Long dalam benaknya tiba-tiba merasa terdiam. Jika tidak ada terobosan, Lo Sheng melemparkan pedangnya dengan keras ke depan. Karena siapapun yang bisa memasukkan pedang di tempat yang lebih tinggi akan mendapatkan bantuan yang lebih besar dari gunung pembantaian. Jelas, jenius pedang manapun yang memasuki gunung pedang pembantaian akan mencoba segala cara untuk memasukkan pedang pada titik tertinggi. Jadi untuk lulus ujian dan membunuh niat pedang yang terkandung dalam pedang itu, roh pedang adalah satu-satunya cara untuk pergi. Tetapi ketika Lo Sheng tidak bisa mengalahkan pedang berikutnya, satu-satunya pilihan ternyata adalah melempar pedang. Saya tidak tahu apakah Lo Sheng adalah yang pertama melakukan ini selama bertahun-tahun. Namun jika dia berhasil, dia memasukkan pedang ke tempat yang lebih tinggi. Itu cukup menakutkan. Namun Lo Sheng awalnya lahir dengan kekuatan dewa, dan ketika dia melemparkannya, dia bahkan memobilisasi kekuatan dalam sisik naga yang membuat pedang steamer menarik cahaya perak cemerlang di udara seperti bintang jatuh, melewati senjata suci yang tak terhitung jumlahnya dan terus melambung ke atas. Setelah terbang selama 3 nafas penuh, pedang cahaya mengalir kehilangan kekuatannya, jatuh ke bawah dan kemudian terbanting ke tengah bukit atas. Anda harus tahu bahwa itu adalah lokasi senjata suci tingkat tinggi. Senjata peri tingkat rendah Lo Sheng yang dimasukkan di sana sangat mencolok. Melihat pemandangan ini, King Long terdiam beberapa saat. Karena gunung pedang pembantaian adalah tempat suci khusus dan aturan di dalamnya mandiri. Jadi dari awal hingga akhir, King Long tidak menembak untuk membantu Lo Sheng. Jadi dia khawatir Lo Sheng akan melanggar aturan gunung pedang pembantaian. Sangat mungkin bahwa pedang yang dimasukkan tidak dikenali oleh gunung pedang pembantaian dan kemudian memantul kembali. Yang lebih serius adalah bahwa Lo Sheng langsung diusir dari gunung pedang pembantaian. Tapi pedang Lo Sheng dengan kuat dimasukkan ke punggung bukit dan kemudian memancarkan cahaya redup. Pedang panjang cahaya yang mengalir itulah yang membuat koneksi dengan Lo Sheng. Jelas pedang Lo Sheng dikenali oleh gunung pedang pembantaian. Ini benar-benar layak. Bagaimana bisa seperti ini? Pada saat ini, King Long merasa kepalanya tidak bisa menoleh. King Long bertahan ratusan ribu kali daripada Lo Sheng, tetapi tiba-tiba menemukan beberapa idenya sendiri, dikalahkan oleh Lo Sheng. Nyatanya, Lo Sheng hanya ingin mencobanya. Apakah layak untuk melakukan ini? Saya tidak berharap itu dilakukan, namun sayang sekali kekuatannya tidak cukup. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia mungkin bisa melemparkan pedangnya ke puncak gunung dan berdiri berdampingan dengan senjata itu, dan bahkan senjata suci tingkat tinggi. Namun sebagai manusia, Anda tidak bisa terlalu serakah. Sekarang posisi Lo Sheng cukup bagus, jauh melampaui harapan King Long. Setelah pedang cahaya yang mengalir dimasukkan ke dalam gunung pedang pembantaian, Lo Sheng tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya telah berubah dan dia memiliki perasaan yang sangat istimewa di dalam hatinya. Seolah-olah seluruh tubuhnya mulai terhubung dengan gunung pedang besar ini. Saluran tak terlihat dibuat antara tubuhnya dan gunung pedang pembantaian. Lo Sheng tidak punya waktu untuk menghargai induksi magis ini. Karena gunung pedang pembantaian runtuh di depan mata Lo Sheng. Seluruh dunia gunung pedang pembantaian musnah. Dan kesadarannya mundur dari gunung pedang pembantaian. Ketika kesadaran kembali, King Long berkata dengan senyum tipis, "Saya benar-benar dikalahkan oleh Anda, tetapi saya sangat terkejut bahwa Anda dapat memasukkan pedang begitu tinggi."
Cara membunuh dapat dianggap sebagai cara orang yang sangat kuat. Anda harus memanfaatkannya dengan baik. Saya sudah lama terjaga, jadi saya harus tidur sebentar. Bahkan menelan bagian tombak tulang naga tidak dapat memberi King Long terlalu banyak energi, karena naga sungguhan yang sangat besar, karena darah naga yang terkandung dalam tombak tulang naga terlalu sedikit. Ketika King Long secara bertahap tertidur, Lo Sheng tiba-tiba membuka matanya. Lo Sheng bangun! Akhirnya bangun! Saya tidak berharap dia memahami niat pedang yang sempurna. Butuh waktu lama. Hua Tianming belum bangun. Waktu Hua Tianming bahkan lebih lama. Lo Sheng melirik Hua Tianming tidak jauh. Hua Tianming masih menutup matanya, seolah-olah dia masih dalam pencerahan. Menurut King Long, saat Hua Tianming memahami niat pedang yang sempurna, dia seharusnya juga memasuki tempat lain untuk menerima persidangan. Tempat-tempat suci di dunia ini tidak terbatas pada gunung pedang pembunuh, tetapi tidak diketahui di mana Hua Tianming masuk, karena dia belum bangun sampai sekarang. Tetapi pada saat Lo Sheng baru saja bangun, Hua Tianming tiba-tiba membuka matanya. Bahkan saat Hua Tianming membuka matanya, niat pedang yang tajam dan ekstrim meletus dari tubuhnya. Dan niat pedang itu membentuk topan besar dan membumbung ke langit. Dan ada jejak guntur di dalam topan. Dalam niat pedang Hua Tianming, apakah ada kekuatan guntur ekstra? Mata Lo Sheng sedikit menyusut. Kilat biru cerah tampaknya tingkat tinggi, dan itu menyatu dengan niat pedangnya. Samar-samar itu bertepatan dengan jejak dari pesona surga. Ini sangat dibesar-besarkan, hampir seperti kilat di langit. Sayangnya, saya tidak tahu peluang besar apa yang dimiliki Hua Tianming ini. Dia dapat membuat terobosan besar dengan duduk di tempat selama 1 jam, dan saya tidak bisa menangkapnya dalam hidup saya. Omong kosong, bahkan jika Hua Tianming memahami niat pedang sempurna, bisakah Anda mengejarnya? Tapi sebagai perbandingan, Lo Sheng juga memahami niat pedang sempurna, tetapi panen tampaknya lebih sedikit. Dia baru saja bangun dan tidak meledak, ada terlalu banyak momentum. Para murid sekte Qingyun saling membandingkan Hua Tianming dan Lo Sheng saat ini, yang membuat Lo Sheng sedikit tersenyum ketika mendengar argumen seperti itu. Karena Lo Sheng telah membuat koneksi dengan gunung pedang pembantaian yang merupakan keuntungan terbesar, tetapi keuntungan ini tidak dapat dilihat dalam waktu singkat, dan itu hanya akan terwujud setelah dia berlatih. Dan panen lainnya adalah roh pedang Yaoye, yang bahkan memiliki roh jahat yang kuat, dan itu baru saja menjadi kekuatan besar yang bisa diandalkan Lo Sheng. Namun Lo Sheng menyingkirkan roh pedang Yaoye, jadi dia tidak muncul. Jadi secara alami, roh jahat tidak akan keluar. Tentu saja, orang lain tidak dapat merasakan perubahan apapun dalam dirinya. Namun pedang Hua Tianming secara tidak sengaja meluap untuk beberapa saat, dan kemudian dia perlahan menariknya kembali. Kemudian Hua Tianming menghela nafas panjang, dan senyuman muncul di wajahnya. Dengan karakter Hua Tianming, pedang semacam ini akan muncul di wajahnya dengan sebuah ekspresi gembira. Dia pasti mendapatkan banyak panen yang menunjukkan Hua Tianming memang luar biasa. Saat dia memahami niat pedang yang sempurna, dia ditarik ke tempat yang disebut kolam pembersihan. Karena Hua Tianming terobsesi dengan ilmu pedang dan menaruh perhatian besar pada beberapa legenda dan pemahaman pendekar pedang. Dia pernah menyebutkan tempat kolam pembersihan pedang di tempat klasik, yang merupakan tempat semi suci. Bagaimana mungkin Hua Tianming tidak senang ketika dia mengetahui bahwa dia memiliki kesempatan untuk memasuki kolam pembersihan pedang? Di antara puluhan ribu pendekar pedang, berapa banyak dari mereka yang memiliki kesempatan untuk memasuki tanah semi suci untuk menyempurnakan niat pedang mereka? Karena mencuci pedang di kolam cuci pedang tidak hanya dapat mempertajam niat pedangnya, tetapi juga melapisi niat pedangnya dengan atribut khusus. Jadi Hua Tianming memasukkan pedangnya ke kolam pencuci pedang dan mulai memperbaikinya.
Setelah sekian lama, akhirnya terjadi perubahan di kolam pembersih pedang, dan seluruh air di kolam pembersihan pedang memancarkan kilat biru terang saat niat pedang menyatu dengannya. Jadi dia memberi nama niat pedangnya yang disebut maksud pedang guntur ekstrim. Guntur dan kilat adalah hukuman dari surga, semacam fenomena langit, dan Hua Tianming berlatih pedang surgawi, dan dua aura guntur dan kilat digabungkan satu sama lain hari ini, menambah lebih banyak kekuatan. Oleh karena itu, peningkatan Hua Tianming dengan niat pedang yang sangat menggelegar ini sangat jelas. Selamat, Saudara Hua Tianming. Sepertinya Anda mendapat kesempatan besar, kata Lo Sheng sambil tersenyum. Hua Tianming mengangguk. Dia tidak perlu rendah hati. Mampu memasuki tempat semi suci yang legendaris untuk berlatih sudah cukup untuk menunjukkan keberuntungannya yang kuat. Karena orang-orang di bawah berkah keberuntungan semacam ini, semuanya adalah putra surga yang disukai. Kesayangan yang disukai oleh dewa. Saya khawatir tidak akan ada yang kedua di seluruh wilayah timur selama 1000 tahun. Jika Hua Tianming lebih sederhana, dia akan menjadi orang yang munafik. Saya mencoba yang terbaik dalam serangan pedang terakhir, tapi saya masih belum bisa mengalahkan Anda. Nyatanya, saya sudah kalah, kata Hua Tianming. Namun, kami berdua memahami niat pedang yang sempurna pada saat yang sama, yang menyebabkan akhir pertarungan itu dianggap kecelakaan. Jadi saya ingin bersaing dengan saudara Lo Sheng lagi. Mendengar kata-kata Hua Tianming, Lo Sheng mengangguk. Tantangan saudara Hua Tianming, saya secara alami tidak akan mundur. Pertempuran ini ditakdirkan untuk memberitahu pemenang sebenarnya. Banyak murid sekte Qingyun duduk di tempat yang sama dan menunggu lebih dari 1 jam sampai mereka berdua menyadari pencerahan mereka. Semuanya agak bosan. Tapi murid-murid yang menjaga Xingui di 33 puncak baik-baik saja dan tidak ada yang menarik untuk ditonton sekarang. Jadi mereka bisa pergi sementara di samping Xingui dan melakukan apa yang harus mereka lakukan. Tetapi para murid di kompetisi besar semua puncak tidak bisa. Karena baru saja ketika Hua Tianming mengatakan bahwa dia telah kalah, semua murid gunung siap memarahi ibu mereka. Karena setelah menunggu begitu lama, dia datang untuk mengaku kalah. Hua Tianming, apakah Anda bercanda? Segera setelah Hua Tianming mengatakan pertandingan pedang lainnya, adegan itu langsung memanas. Pedang surgawi Hua Tianming saja sudah sangat menakutkan. Sekarang dia telah memahami niat pedang yang sempurna. Dan ada kekuatan petir ekstra dalam niat pedangnya. Seberapa kuat dia sekarang? Apakah tidak mungkin membagi Lo Sheng dengan niat pedang? Kata seorang murid. Saya tidak tahu apakah Lo Sheng akan dipecah menjadi cokek. Tetapi Lo Sheng akan sulit untuk dihadapi, kata murid lain. Ya, aku sangat optimis tentang Lo Sheng sebelumnya, tetapi sulit untuk mengatakannya sekarang. Jelas bahwa keduanya telah menyadari niat pedang yang sempurna, tetapi panen Hua Tianming tampaknya jauh melampaui Lo Sheng. Di sisi lain, Lo Sheng terbangun dari pencerahan. Pada saat itu, dia tidak memiliki banyak momentum, dan sepertinya dia tidak mendapat manfaat apapun dari pencerahan yang tiba-tiba. Analisis murid lain, pencerahan memang merupakan kesempatan besar bagi para pejuang. Namun belum ada yang menetapkan bahwa selama pencerahan pasti akan bermanfaat. Karena beberapa orang memang memasuki kondisi pencerahan. Namun pada akhirnya keranjang bambu itu kosong dan tidak ada mendapatkan perhatian apa-apa. Pada saat ini, pedang korosi darah Hua Tianming sedikit terangkat. Setelah memahami niat pedang yang sempurna, setiap angin puyuh niat pedang lebih penuh dan lebih lengkap. Dan bahkan ada jejak petir yang tersembunyi di dalamnya. Hua Tianming sendiri mengetahuinya dengan sangat baik. Petir itu yang didapat pasti bukan petir biasa. Kekuatan petir ini pasti bisa melebihi imajinasi kebanyakan orang.
Jadi dengan pedang ini, Loseng harus dikalahkan olehnya. Tepat ketika Hua Tianming mulai mendapatkan momentum dengan percaya diri, pikiran Loseng bergerak, dan Yoye yang dipadatkan oleh roh pedang perlahan muncul di sampingnya. Hah? Ada satu orang lagi di punggung. Dia masih wanita cantik. Apa yang terjadi? Seorang murid tidak bisa mengendalikan emosinya dan berteriak keras. Meskipun penampilan Yoye tidak persis sama dengan manusia, tapi rambutnya lebih lembut dan dia terlihat lebih segar dengan poni samping yang dipotong. Di bawah rambut yang lembut dan halus, terdapat wajah yang sangat cerah. Semua proporsi wanita itu berada dalam rasio emas. Bagus jika wajah cantik ini tidak tersenyum. Jika bisa tersenyum, pasti akan mempesona semua makhluk. Kostumnya benar-benar berbeda dengan ras manusia di wilayah timur. Kostumnya lebih berani dan tidak terkendali. Misalnya baju zirat di tubuhnya hanya menutupi dada, sedangkan baju zirat berlubang menonjolkan pinggang telanjang. Karena panjang yang luar biasa dari sepasang kaki batu giok, dia terlihat lebih tinggi. Bahkan tingginya tidak jauh berbeda dengan Loseng. Karena Loseng roh pedang Yoye hampir memproduksi wanita dari klan Yoye dengan sempurna, sehingga terlihat seperti aslinya, kecuali ekspresi yang sedikit kaku. Itu langsung menggertak banyak orang. Bertanya-tanya bagaimana cara membandingkan. Tiba-tiba ada wanita cantik di atas arena. Pada saat ini, di puncak Yun, Aula Kingxin, Xingui besar ditempatkan di tengah Aula Kingxin, dan murid perempuan dari sekte Qingyun lebih khusus daripada murid laki-laki. Karena beberapa murid dari puncak gunung seperti puncak Xiaoyu ditempatkan langsung di halaman sekte, dan semua orang duduk dan menonton Xingui. Di sisi lain, murid perempuan puncak Yun membersihkan aula Kingxin dengan bersih dan menempatkan futon di aula. Banyak murid perempuan duduk di futon untuk menonton kompetisi akbar. Bahkan ada banyak makanan ringan di samping futon, seperti kacang pinus berbumbu, biji melon, teh bening. Suqianing yang sedang bersandar di futon menyaksikan penampilan Loseng di kompetisi besar semua puncak. Kakak perempuan Suqianing semua tahu niatnya. Pada awalnya jika Loseng menang, mereka akan mengolok-olok Suqianing dengan suara merdu. Oh, saudara kita Loseng menang lagi. Suqianing meskipun wajahnya merah, tapi hati sebenarnya hangat dan perasaan seorang gadis seringkali sesederhana itu. Tetapi dengan peningkatan pesat Loseng di kompetisi besar semua puncak, seluruh sekte Qingyun terkejut. Ketika banyak murid perempuan melihat Loseng lagi, mereka telah melihat secara khusus gadis mana yang tidak memiliki mata air. Di benak banyak murid perempuan di puncak Yun, status Loseng terus meningkat. Karena karakter seperti Loseng pasti akan bersinar di masa depan. Bahkan saudara perempuan Suqianing berhenti mengolok-olok Suqianing. Terkadang dunia para pejuang mungkin sangat hangat, tetapi seringkali dunia itu sombong dan realistis. Dengan penampilan dan kelahiran Suqianing, dia mungkin menjadi eksistensi teratas di seluruh wilayah timur. Bagi banyak orang, dia mungkin dewi yang tidak dapat dicapai dalam kehidupan ini. Bahkan pikiran Gopan tidak dapat dilahirkan karena celahnya terlalu besar. Awalnya, mereka mungkin berpikir bahwa Suqianing dan Loseng adalah sepasang pria dan wanita berbakat. Bahkan latar belakang Loseng rendah, dan dia memiliki perasaan pria ponik. Jika dia dan Suqianing adalah pasangan, mereka masih akan merasa agak tinggi. Namun kini keadaan telah berbalik. Dengan bakat yang ditunjukkan Loseng sekarang, wilayah timur tidak dapat mentolerirnya sama sekali. Loseng ditakdirkan untuk melompat keluar dari wilayah timur dan melepaskan kecemerlangannya di dunia yang lebih luas. Saya takut bahkan putri dari dunia istana pembakaran surga akan sedikit enggan untuk menyamai Loseng. Jadi Suqianing merasa lega dan kecewa ketika dia melihat penampilan Loseng.
Ketika dia melihat Loseng untuk pertama kalinya, dia dapat dengan hati-hati menjaga keunggulannya dan mempertahankan harga dirinya yang kecil. Tetapi pemuda ini berkembang pesat. Kecepatan pertumbuhan membuatnya terengah-engah, dan pada saat yang sama membuat Sukianing merasa bahwa jarak antara dirinya dan dirinya semakin jauh. Dalam suasana hati yang rumit ini, tiba-tiba melihat seorang wanita cantik muncul di samping Loseng. Depresi di hatinya bisa dibayangkan. Siapa wanita itu? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sampingnya? Sukianing ingin bertanya, tapi jelas tidak ada orang di sekitarnya yang bisa menjawab. Sukianing jelas bukan satu-satunya yang ingin bertanya siapa wanita itu. Faktanya, sebagian besar orang tidak dapat menoleh, dan mereka semua ingin bertanya, siapa wanita ini? Mengapa dia tiba-tiba muncul seperti hantu? Jelas mereka tercengang karena sebelumnya mereka tidak melihatnya. Roh pedang, dan itu adalah roh pedang yang berubah. Tetuasu, jangan bilang bahwa roh pedang ini baru disadari oleh Loseng. Jangan bilang roh pedang ini baru saja berubah. Xin Jingtian menatap wanita cantik di lapangan dan bergumam. Mendengar kata-kata Xin Jingtian, Penatua Su merasa tertekan. Apa yang bisa saya katakan kepada Anda? Apakah Anda sendiri tidak melihatnya dengan jelas? Bukankah Anda tidak tahu bahwa seorang pendekar pedang perlu memahami niat pedang yang sempurna sebelum dia dapat memadatkan roh pedang? Adapun waktu roh pedang untuk berubah menjadi bentuk, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Dan itu juga tidak mungkin memadatkan roh pedang. Jadi semuanya karya takdir. Kehidupan Loseng ini terlalu bagus. Penatua Su benar-benar cemburu di hatinya. Dengan kekuatan dan hati Penatua Su, bahkan tanah longsor tidak akan berkedip. Tetapi bagaimana bakat jahat Loseng? Ini membuat orang tidak cemburu. Petianyo yang selalu seringan air dan stabil seperti gunung juga bersinar dengan kemegahan di matanya yang mempesona. Saat dia melihat roh pedang Loseng, dia bahkan tidak memiliki pikiran untuk bermeditasi. Latihan seni bela diri Buddha adalah tentang karakter pikiran. Karakter Petianyo sangat bagus dan sangat bagus hingga keterlaluan. Tapi sangat sulit baginya untuk tenang saat ini. Ini seperti seorang biksu yang membaca kitab suci sepanjang hari dan hidup dengan lonceng pagi dan genderang setiap hari malam. Dia tampaknya melihat semua kemuliaan dan kekayaan di dunia. Putra dan putrinya saling mencintai dan dia berbakti kepada Sang Buddha. Suatu hari dia akan mendapatkan biografi Sang Buddha yang sebenarnya. Tetapi tiba-tiba suatu hari, seorang biksu kecil datang ke kuil. Biksu kecil ini tidak berlatih selama beberapa hari, tetapi dia bertemu dengan Buddha yang sebenarnya tanpa dapat dijelaskan dan menerima ajaran Buddha yang sebenarnya. Ketika menghadapi hal seperti itu, Petianyo mungkin hanya bisa tersenyum kecut sambil mengutuk dalam hatinya. Ini sangat tidak adil. Mo Yusin juga terus bertanya dari samping. Kakak P, apa-apaan itu? Aku tidak merasa seperti manusia. Bagaimana bisa wanita seperti itu muncul? Perasaan Mo Yusin didasarkan pada intuisi darah seorang binatang buas. Dia merasakan perasaan aneh. Meskipun dia bukan orang sungguhan, tapi dia tidak tahu siapa dia. Itu roh pedang. Petianyo sedikit kesal ketika ditanya dan menjawab dengan tidak sabar. Oh. Mo Yusin melengkungkan bibirnya. Dia tidak bisa memikirkan mengapa saudara P tidak bahagia. Roh pedang adalah roh pedang. Apa hebatnya itu? Hua Tianming baru saja memadatkan pedang niat gunturnya. Tetapi ketika dia melihat Loseng memanggil roh pedang, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Jika dia tidak mengetahuinya, dia akan mengira dia dikejutkan oleh guntur dan kilatannya sendiri. Segera ada senyum masam di wajah Hua Tianming. Senyum itu benar-benar pahit dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata,
Saya pikir saya berada di kolam pencucian pedang dan saya memahami sedikit guntur dan kilat dan menggabungkannya dengan niat pedang saya sendiri. Fusi adalah peluang besar. Lagi pula itu adalah kolam pembersihan pedang. Saya khawatir tidak ada seorang pun di wilayah timur yang memasukinya selama ribuan tahun. Kesempatan ini membuat saya sangat bahagia dan bangga. Saya tidak berharap bisa melakukannya. Hua Tianming menarik nafas dalam-dalam dengan desain lega. Saya tidak berharap Anda memadatkan roh pedang secara langsung dan bahkan mengubah roh pedang. Baru setelah Hua Tianming mengatakan ini, banyak murid memahaminya. Roh pedang? Wanita di sebelah Lo Sheng adalah roh pedang. Karena Hua Tianming mengatakan demikian, itu pasti roh pedang. Saya ingat bahwa ada catatan tentang roh pedang dalam ilmu pedang klasik. Setelah memahami niat pedang yang sempurna, Anda dapat mengolah roh pedang. Tapi klasik mengatakannya pendek selama 3-5 tahun. Butuh beberapa dekade dan bahkan beberapa pendekar pedang tidak dapat memadatkan roh pedang. Bahkan jika mereka menyadari niat pedang yang sempurna. Klasikmu palsu kan? Lo Sheng baru menyadari niat pedang yang sempurna dalam waktu kurang dari 2 jam. Bukankah ada roh pedang? Lo Sheng langsung membalikkan akal sehat yang direkam dalam klasik. Lo Sheng mengubah roh pedang secara langsung, bahkan naga hijau dalam pikiran Lo Sheng yang telah melihat banyak orang hidup selama beberapa ratus tahun, masih terkejut. Jadi di mata orang-orang di wilayah timur, memadatkan roh pedang dalam 2 jam ini tidak mungkin untuk memahami masalah roh dan bentuk, sehingga tidak dapat dihindari untuk menggulingkan catatan klasik. Kolam pembersih pedang di mana saya berada adalah tempat suci setengah langkah. Tapi saya tidak tahu di mana saudara Lo Sheng masuk ketika dia menyadari niat pedang yang sempurna. Apa yang Anda lihat? Hua Tianming menanyakan beberapa kata ini dan menambahkan pada saat yang sama. Jika Anda merasa tidak nyaman untuk mengatakannya, Anda tidak perlu mengatakannya. Lo Sheng menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang disembunyikan. Tempat yang saya datangi disebut Gunung Pedang Pembantaian. Gunung Pedang Pembantaian? Pupil Hua Tianming menegang karena kolam pembersih pedang hanya bisa dianggap sebagai tempat suci setengah langkah. Ada banyak tempat suci di atas kolam pencucian pedang. Dengan ingatan Hua Tianming, dia pasti ingat catatan klasik. Gunung Pedang Pembantaian, makam pedang pasang surut dan momentum Tianjian adalah yang pertama dari semua tempat suci ilmu pedang. Dan mereka juga dikenal sebagai 3 tempat suci ilmu pedang. Jika dia bisa memilih, Hua Tianming paling ingin memilih momentum pedang surgawi, karena itu adalah yang paling konsisten dengan teknik pedang surgawi yang dia latih. Dan dia memiliki pemahaman terbesar tentangnya. Namun hal ini sepenuhnya tergantung pada keberuntungan, dan itu selalu menjadi tempat suci. Jika tidak ada yang memilih tanah suci, Hua Tianming-nya tidak memenuhi syarat sama sekali. Keberuntungan Anda terlalu kuat. Lo Sheng, meskipun saya merasa bahwa saya tidak sebaik Pe Tianyo sebelumnya, tapi bagaimanapun juga saya bisa menyusulnya. Tapi Anda adalah orang pertama yang saya rasa tidak bisa mengejarnya. Hua Tianming menunjukkan ekspresi suram di wajahnya. Tapi ada terlalu banyak jenius di dunia ini. Begitu banyak yang tidak bisa saya bayangkan. Saya bisa dianggap sebagai jenius yang menentukan di wilayah timur. Tapi mungkin bukan apa-apa di wilayah tengah. Tapi saya juga ingin mengejar Anda. Bahkan jika saya tidak bisa menangkap Anda berada di atas Anda, itu sudah cukup untuk membuat saya mencapai prestasi yang lebih besar. Jika dia tidak bisa mengejar kejeniusan, maka ikuti dia langkah kaki erat. Harus dikatakan bahwa watak Hua Tianming juga sangat baik. Setidaknya dia tidak akan menjadi gila karena kecemburuan. Seperti beberapa orang atau bahkan memiliki setan batin. Jadi saya tahu bahwa saya tak terkalahkan. Pedang ini masih lebih baik.
Setelah Hua Tianmin selesai berbicara, pedang pengikis darah di tangannya melonjak dengan angin dan guntur. Dan niat pedang yang sempurna meraung, dan pedang yang telah lama disiapkan datang menusuk Loseng. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.